Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 643I07 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang proposal usaha kami, yaitu cheesecake. Nama anggota kelompok kami: pertama, Muhammad Royatul Amin 64191034. Kedua, Nisa Syafira 64191001. Ketiga, Tri Utami 64191057. Keempat, Linia Ramadona 64191294. Di sini kami ingin menjelaskan tentang usaha cheesecake kami. Usaha cheesecake kami berada di Jalan Jatinangka nomor 78, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nomornya bisa dihubungi 0895 0476 4019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang kami yaitu cheesecake adalah salah satu cake yang begitu populer di masyarakat, terutama di Indonesia. Cheesecake menjadi salah satu kue dengan keju yang lumer dan enak dikonsumsi. Tentu kita semua tahu, setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, cheesecake dengan varian topping sangat baik untuk dijadikan sebuah usaha bisnis. Belum lagi cheesecake ini merupakan makanan yang sehat. Baik, slide selanjutnya ada background bisnis. Background bisnis kami ada pengalaman pribadi, lingkungan masyarakat, strategi pasar. Pengalaman pribadi adalah pengalaman yang pernah dialami oleh seorang individu yang melibatkan individu itu sendiri. Ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ada strategi pasar. Strategi pasar adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan pasar persaingan. Slide selanjutnya ada solution. Solution menjelaskan tentang solusi dari latar belakang masalah yang dihadapi. Solusi kami yaitu kami ingin membuka usaha kuliner yaitu cheesecake dengan varian topping. Memang cheesecake sudah banyak yang menjualnya. Namun cheesecake yang kami jual ini berbeda dari yang sudah ada. Dan tentunya lebih enak dan pas di dompet masyarakat, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Slide selanjutnya ada target market. Target market merupakan sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah perusahaan. Target market kami yaitu semua kalangan seperti para pecinta keju, anak-anak, pelajar, dan mahasiswa yang bertempat di daerah Jakarta. Terus slide selanjutnya ada market size, merupakan salah satu ukuran apakah bisnis kalian layak dijalankan atau tidak. Semakin besar ukuran pasar yang diperoleh, maka semakin layak bisnis kamu untuk dijalankan. Market size kami yaitu ada TAM, Total Available Market, 10.000 orang total peminat di Jakarta. Ada SAM, Served Available Market, total pencinta keju berjumlah 5.000. Terus ada SOM, Servable Optician Marketing, berjumlah 2.000 total peminat kalangan usia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang financial plan. Financial plan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama ada business preparation budget, yang kedua ada business execution budget, yang ketiga ada break even point, yang keempat ada profit atau revenue sharing. Pertama, saya akan menjelaskan tentang business preparation budget. Business preparation budget dibagi menjadi 2, yaitu fixed cost dan over cost. Fixed cost adalah pembelian peralatan yang meliputi baskom, sendok spatula, parutan keju, sendok plastik, cup plastik dengan total 170.000. Over cost adalah pembelian barang baku dan bahan pelengkap, yaitu susu full cream, keju, tepung maizena, gula pasir, oreo bubuk, choco chip, tiramisu, susu kental manis dengan total 109.000.
Jadi total bisnis prepaid budget atau modal yang dibutuhkan adalah 279.000. Bisnis execution budget. Pertama, modal. Modal sejumlah 279.000 mampu untuk memproduksi 50 cup cheesecake. HPP, modal dibagi produksi sama dengan 279.000 dibagi 50 sama dengan 5.580 jika dibulatkan 5.600. Perkiraan laba atau rugi. Laba yang diinginkan adalah 25%. Berarti laba dikali HPP sama dengan 25% dikali 5.600 sama dengan 1.400. Harga jual sama dengan total laba ditambah HPP sama dengan 1.400 ditambah 5.600 sama dengan 7.000. Ketiga, break even point. Pada bagian ini kami akan memberikan gambaran kepada calon investor kapan bisnis ini akan mencapai titik impas atau BEP, sehingga calon investor memiliki gambaran tentang perkembangan bisnis ini ke depannya. BEP sama dengan total biaya dibagi harga jual rata-rata, sama dengan 279.000 dibagi 5.600 sama dengan 49 cup. Untuk mencapai titik impas atau BEP-nya harus menjual 49 cup yang dapat dicapai selama 1 hari. 4. Saya akan menjelaskan tentang profit revenue sharing. Bagian ini akan kami berikan informasi kepada calon investor tentang mekanisme yang akan mereka lakukan. Target per hari kami adalah 50 cup. Target per hari sama dengan 50 dikali 7.000 sama dengan 350.000. Target per bulan 30 dikali 350.000 sama dengan 10.500.000. Untuk target per tahunnya 12 dikali 10.500.000 sama dengan 126 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian value proposition. Kami menawarkan cheesecake dengan beberapa varian topping yang berbeda dan harga yang murah. Dari daftar menu di samping bisa dilihat bahwa semua varian dengan harga yang sama yaitu 7.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian revenue stream, yaitu keuntungan yang bersumber pada usaha penjualan cheesecake melalui online maupun offline. Melalui online kami bekerja sama dengan GrabFood dan GoFood. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian go to market strategi. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, kemasan yang menarik. Yang kedua, buat foto produk yang menghipnotis pembeli. Yang ketiga, buat website usaha. Yang keempat, memasarkan lewat sosial media. Yang kelima, bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar. Yang keenam, endorse kepada selebgram. Yang ketujuh, buat promosi yang unik dan menarik. Yang kedelapan, merekrut reseller muda. Yang kesembilan, membuat giveaway. Kompetitor adalah pesaing dalam bisnis kita. Kompetitor dalam penyediaan dan memproduksi produk cheesecake yang serupa dengan kualitas dan harga yang sama, seperti 1. Natalia Cut 1104. 2. Sylvin Shop. 3. Delicia Shop. Core team adalah sebuah tim inti yang dibangun karena memiliki visi dan misi yang sama, jiwa semangat yang sama, arah dan tujuan yang sama, komitmen dan dedikasi yang sama, mau bekerja sama dan sama-sama mau bekerja mencapai tujuan bersama. Core team, pemimpin atau penanggung jawab Muhammad Ratul Amin, bagian perencanaan dan laporan keuangan Liana Ramadona, bagian operasional produksi Tri Utami, bagian pemasaran media sosial dan hubungan pelanggan Anissa Safira. Advisor adalah seseorang atau tim atau perusahaan lain yang memberikan saran atau penasihat dalam bisnis kita. Advisor dalam usaha kami adalah pemimpin atau penanggung jawab karena mereka yang memberikan saran, nasihat, dan motivasi untuk usaha kami tetap maju dan berkembang untuk usaha kedepannya. Pencapaian adalah suatu impian yang sudah dicapai dalam bisnis. Pencapaian 1. Berhasil menjual 1.740 cup dalam waktu 1 bulan. 2. Berhasil menginovasi cheesecake dengan varian topping yang beragam. 3. Sudah bekerjasama dengan beberapa reseller muda. 4. Membuka lapangan pekerjaan. 5.
sudah membuka stand di beberapa acara kuliner. Milestone merupakan suatu impian yang ingin dicapai yang dilakukan dengan usaha atau kerja keras semaksimal mungkin dengan cara mencatat fase-fase atau impian penting dalam suatu bisnis dan lebih dari itu. Contoh, bekerjasama dengan 25 brand lokal, memiliki website, mendapatkan 3.300 transaksi, bekerja dengan beberapa reseller muda, bekerja dengan GoFood dan GrabFood, memiliki website dan usaha sendiri. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.